Hai teman-teman, pernah nggak sih di tengah malam kamu sendirian, terus tiba-tiba kepikiran, "Duh, dosaku banyak banget." Rasanya berat, sesak, dan ada suara kecil di kepala yang bilang, "Emang kamu pantas dapat ampunan?" Kita hidup di zaman yang serba menuntut kesempurnaan. Di media sosial, semua orang kelihatan baik-baik aja, kelihatan suci. Sementara kita tahu betul perjuangan kita setiap hari. Kadang menang, tapi lebih sering kalah, sama hawa nafsu. Video ini bukan untuk menghakimi. Ini untuk kita semua. Untuk kamu yang merasa lelah, yang merasa jatuh, dan mungkin mulai putus asa. Karena ada satu hal yang sering kita lupakan, perjuanganmu itu dilihat olehnya. Saudaraku, menjadi seorang muslim yang taat di zaman sekarang itu nggak gampang. Godaan ada di mana-mana, di ujung jari kita. Dan Allah, Sang Pencipta kita, Dia tahu betul itu. Dia yang menciptakan kita, Dia tahu kelemahan kita. Apa kamu pikir Dia menuntut kita untuk jadi malaikat yang tanpa dosa? Tentu tidak. Justru disitulah letak keindahannya. Dia tahu kita akan jatuh. Dia tahu kita akan berbuat salah. Makanya Dia nggak pernah menutup pintu ampunannya. Dia bukan Tuhan yang menunggu kita terpeleset untuk menghukum, tapi Dia adalah Tuhan yang selalu siap menyambut kita kembali dengan pelukan rahmat-Nya, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat. Coba bayangkan ini, kamu lagi nyetir, berusaha menjaga pandangan. Tiba-tiba di depan ada bus besar yang jalannya pelan. Kamu berdoa, "Ya Allah, semoga bisa nyalip bus ini." Kenapa? Karena kamu tahu, di balik bus itu ada billboard raksasa dengan gambar yang tidak pantas. Ini adalah gambaran kecil dari kehidupan kita. Godaan itu nyata dan ada di mana-mana. Kita nggak bisa menutup mata selamanya. Kadang kita terpaksa melihatnya. Dan saat itu terjadi, apa yang kita rasakan? Ada rasa nggak nyaman, kan? Rasa bersalah, rasa malu. Nah, rasa malu atau haya itulah banu alarm dari iman kita. Itu adalah bukti bahwa hati kita masih hidup. Ada seorang sahabat Nabi yang datang dengan perasaan hancur karena telah melakukan dosa. Dia merasa sangat malu dan bersalah. Tapi apa? Kata Rasulullah, beliau tidak menghakiminya. Beliau melihat penyesalannya, rasa malunya, dan memberinya harapan bahwa salatnya bisa menghapus dosanya. Pelajaran pentingnya adalah, rasa malu setelah berbuat dosa itu adalah anugerah. Itu adalah tanda cinta dari Allah. Bahayanya adalah ketika rasa malu itu mulai hilang. Ketika pacaran dianggap wajar. Ketika membuka aurat jadi hak asasi. Ketika ghibah jadi menu harian. Ketika kita bilang, biasa aja, semua orang juga, gitu. Saat itulah kita berada dalam bahaya besar,
karena kita sedang mematikan alarm iman kita secara perlahan. Setiap dari kita dilahirkan dengan fitrah, dengan kecenderungan alami pada kebaikan dan rasa malu. Coba perhatikan anak kecil. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun, dia mau main jungkir balik. Tapi dia berhenti. Kenapa? "Aku pakai rok, mah," katanya. Dia malu secara alami. Tidak ada yang mengajarinya, itu fitrahnya. Tapi seringkali lingkunganlah yang merusaknya. Orang tuanya mungkin bilang, "Nggak apa-apa, kamu kan masih kecil." Dan perlahan, fitrah yang murni itu terkikis. Inilah yang terjadi pada kita. Masyarakat, media, lingkungan, mereka terus berkata, "Nggak apa-apa, ini wajar kok." Sampai akhirnya kita lupa pada fitrah kita yang asli. Teman-teman, hidup ini adalah ujian. Allah telah mengilhamkan pada jiwa kita dua jalan, jalan keburukan, fujur, dan jalan ketakwaan, takwa. Pilihan ada di tangan kita. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jangan pernah berpikir Allah meninggalkanmu. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Ketika seluruh dunia terasa menghakimi, larilah kembali kepadanya. Ketika kamu lelah berpura-pura baik-baik saja, mengadulah padanya. Karena dia satu-satunya yang tidak akan pernah menolakmu. Dia lebih menyayangi kita daripada seorang ibu kepada bayinya. Jadi, sebesar apapun dosamu, rahmatnya jauh lebih besar. Jangan menyerah. Teruslah berjuang, karena setiap langkahmu untuk kembali adalah langkah yang paling dia cintai. Fafirru ilallah. Larilah kembali kepada Allah.